Berikutnya, terima kasih atas masukannya. Berikutnya kami persilahkan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Dr. Kuncoro Adi Puryanto MKes. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Lili, moderator yang luar biasa, podo-podo wong Jawa Tengah. Yang terhormat Direktur Utama bersama jajaran direksinya, juga beserta yang lainnya. Pertama kali ucapan selamat dulu atas amanah ini, mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita berproses menjadi lebih baik lagi. Amin, insya Allah. Dan ridho Allah selalu kita harapkan setiap langkah-langkah kecil kita. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu sekalian, masukan untuk direksi seperti permintaan seperti ini, ada sesuatu yang perlu saya ingatkan kembali tentang sistem JKN sesuai tupoksi. Jadi mari kita bersama-sama, tadi sudah sampaikan Ketua ID, harmoni sebetulnya yang terjadi di sini, semua stakeholder JKN berperan sesuai fungsinya. Jadi kita harapkan ada kitoh kembali juru layanan yang baik sesuai dengan tupoksinya. Juru atur, regulator juga demikian juga juru tagih dan juru bayar ceritanya demikian. Insya Allah kita dengan berkomunikasi yang baik, komunikasi efektif di antara kita akan terbangun dengan baik. Ada 6 poin masukan, langsung saja. Tentu masukan ini kita berharap ada perubahan fokus yang energi ini menjadi fokus, kita tidak usah mempermasalahkan terlalu banyak masa lalu, kita membangun yang baru. Yang pertama kemitraan rumah sakit dengan BPJSK, yang kedua sistem informasi pelayanan JKN, ketiga pelayanan pasien JKN, kemudian yang keempat adalah tarif layanan, tentu ini usulannya juga Kementerian Kesehatan ya. Kemudian proses verifikasi dan verifikator, yang keenam tentu pencegahan dan pengendalian fraud. Yang pertama, ini ada beberapa poin menjadi red flag bendera merah yang ditancapkan di situ. Tentu semua nanti yang saya sampaikan perlu didalami, kita buat root analisisnya. Ini semua sebagian besar adalah di hilir yang terjadi. Maka diperlukan mapping kompetensi setiap rumah sakit. Nah, yang kedua ini perlu diperhatikan nih, maka ada masa transisi yang perlu kita perhatikan, masa peralihan setelah PP 47 tahun 2021, itu sebetulnya di situ ada isyarat bahwa semua rumah sakit itu bisa menerima pasien BPJSK karena dia sudah punya kelas standarnya ya, ruang perawatan standar untuk JKN. Yang ketiga, BPJSK mengkerjasamakan semua pelayanan rumah sakit yang sudah dinyatakan sebagai sesuai dengan standar regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan masih berlaku atau sudah terbukti sesuai standar profesional yang diakui. Kami berharap BPJSK itu kredensialingnya bersifat konfirmasi saja. Yang keempat, ada transparansi soal sanksi terhadap pelanggaran perjanjian kemitraan menurut tingkatannya. Poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sistem informasi pelayanan JKN. Ya, JKN ini ada 2 hal yang menjadi penting. BPJSK menyempurnakan, kita harap, aplikasi terus on become proses ya, untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan di rumah sakit yang terhubung dengan aplikasi pendaftaran pasien dengan tujuan mencegah penggunaan oleh peserta yang tidak berhak, mencegah fraud peserta, mempercepat pelayanan dan transparansi sekaligus, serta mencegah dispute pelayanan. Selanjutnya, customer service BPJSK melayani secara virtual melalui anjungan layanan JKN di rumah sakit. Poin yang ketiga, tentang pelayanan pasien JKN di rumah sakit. Tentang sosialisasi pemanfaatan peserta JKN di setiap rumah sakit lebih transparan, agar rumah sakit tidak dibenturkan dengan peserta. Kalau ada mekanisme diskresi, harus ada sistem yang transparan dan accountable. Yang kedua, standar pelayanan peserta JKN perlu dievaluasi, ditetapkan, dan disamakan persepsinya. Yang ketiga, perlu transparansi kebijakan terhadap pelayanan di atas standar, misalnya pasien operasi katarak yang menggunakan lensa
aperis, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang keempat, kriteria kelas standar perlu dievaluasi menggunakan parameter yang esensial, sekali lagi, yang esensial bagi pelayanan pasien. Kami terkaget-kaget ketika ada standar parameter esensial kok semi elektrik misalnya. Nah, ini perlu kita bahas bersama kembali. Kemudian tentu ada hal yang lain lagi tentang pelayanan pasien, rujukan tidak dibatasi jarak, tetapi berbasis kompetensi dan ketersediaan tempat tidur dan kapasitas layanan, dalam hal ini basis SDM dan durasi pelayanan. Ada program JKN untuk kegiatan promotif dan preventif kanker. Ini sangat penting. Kemudian telekomunikasi konsultasi menjadi bagian pelayanan JKN yang dihargai secara layak. Mari kita pikirkan bersama. Pelayanan paliatif sangat penting, Bapak Ibu sekalian, masuk dalam paket manfaat JKN. Ada diskresi status akreditasi pertama untuk rumah sakit yang baru bekerja sama dengan BPJSK, terutama di masa pandemi seperti ini. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, tarif layanan. Ini usulan untuk Kemkes dan BPJSK sebetulnya. Persi berharap ada iur biaya terkendali, ini perjuangan panjang. Yang besarannya sudah ditetapkan berdasarkan hospital based rate dan paket tindakan prospektif, tapi tidak disamakan presentasinya untuk semua kasus dan semua rumah sakit. Yang kedua, evaluasi grouper dan tarif JKN agar sesuai dengan tarif keekonomian. Yang ketiga, ada tarif untuk satu periode paket diagnostik, tidak sebagai kunjungan rawat jalan biasa. Yang keempat, penetapan tarif non-kelas sesuai dengan regulasi Kemenkes. Jadi dalam hal ini BPJSK tidak memodifikasi tarif inasi bijis. Tadi sudah disampaikan oleh ID juga tentang penyelesaian klaim bayi lahir SC sebelum 9 Juli tahun 2020. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, proses verifikasi dan verifikator. Yang pertama, penyamaan persepsi tentang standar proses verifikasi oleh verifikator. Ya, ini selalu ada miss di mana-mana. Percepatan implementasi verifikasi elektronik untuk percepatan proses verifikasi. Yang ketiga, penjelasan prosedur banding. Ini tadi perlu kita perdalam. Bila terjadi dispute, serta standar proses penyelesaian dispute itu kayak apa sih? Mari kita bersama-sama untuk menentukan itu. Yang keempat, penyamaan kebijakan verifikasi. 3 menit lagi, dokter. Ya, terima kasih. Klaim antar BPJS cabang. Penyamaan kebijakan verifikasi klaim antara BPJS cabang. Yang keenam, ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, pencegahan dan pengendalian fraud. Sangat diperlukan aktivasi tim pencegahan kecurangan fraud di JKN di semua tingkatan. Ada mekanisme kerja yang dapat dilaksanakan untuk semua tingkatan. Ada data sharing dari BPJSK sebagai bahan evaluasi dan kajian bersama. Persi mempunyai komitmen untuk mencegah fraud oleh peserta dan vaskes, tetapi juga mengajak BPJSK untuk mengajak staf BPJSK-nya untuk mencegah hal yang sama. Penyamaan persepsi jadi penting, percepatan penggunaan sistem teknologi informasi jadi sangat penting juga, sharing data utilitas untuk membantu rumah sakit dalam perencanaan pelayanan ke depan menjadi juga titik yang penting. Tentu yang tidak kalah pentingnya, kami berharap BPJSK segera menuntaskan kasus dispute sesuai dengan pathway yang ada. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya, mudah-mudahan ini pertemuan pertama dan selanjutnya dilakukan komunikasi terus-menerus. Tentu korban itu, calon korban anggap saja, itu tidak perlu ada jadi korban, tetapi kita berkomunikasi terus-menerus. Kesempurnaan yang milik Allah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama selalu melakukan ketidaksempurnaan itu, berproses. Continue to improve, tentu saja on become proses. Rumah sakit adalah upaya pelayanan publik yang selalu berupaya taat kepada peraturan perundang-undangan, taat pada standar operating prosedur, pedoman praktek klinik, dan sekaligus merupakan organisasi yang selalu mau dan harus belajar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, Dr. Kunchoro begitu komprehensif masukannya. Terima kasih. Mari mudah-mudahan ke depan komunikasinya lebih intens.